Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat dan bukit-bukit sunyi, hiduplah seorang pria bernama Raka. Ia dulunya seorang pedagang biasa, hidup sederhana bersama istri dan anaknya. Namun, cobaan hidup datang bertubi-tubi. Dagangnya bangkrut, rumah hampir disita, dan anaknya jatuh sakit keras. Putus asa dan tergoda jalan pintas, Raka mulai mencari jalan kekayaan instan. Dari bisik-bisik masyarakat, Raka mendengar tentang sebuah gua keramat di balik hutan. Tempat jin pesugihan bernama Mbah Jantur konon menawarkan kekayaan tak terbatas. Dalam keadaan terhimpit, Raka pun melangkah ke gua tersebut pada malam Jumat Kliwon, membawa sesajen sebagaimana yang diajarkan dukun kampung. Di dalam gua, hawa dingin menyergap tubuhnya. Suara lirih menggema di telinganya, dan sosok hitam besar dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan. Jin itu menawarkan harta melimpah dengan satu syarat: Raka harus menyerahkan sesuatu yang sangat ia cintai dalam kurun waktu 7 tahun. Tanpa berpikir panjang, Raka menyetujui perjanjian itu. Sejak malam itu, hidupnya berubah drastis. Toko-toko miliknya tersebar di kota, rumah megah dibangun, dan anaknya sembuh total. Namun setiap malam, ia dihantui mimpi buruk, suara tangisan, bau anyir darah, dan bayangan sosok anak kecil berdiri di ujung ranjangnya. 7 tahun berlalu dengan cepat. Suatu malam anak satu-satunya, Dira, menghilang secara misterius. Hanya tersisa bekas telapak kaki hitam dan bau belerang menyengat di lantai kamarnya. Raka hancur. Ia teringat kembali syarat yang pernah ia anggap sepele. Ternyata yang paling dicintai itu adalah anaknya sendiri. Dalam keputusasaan dan penyesalan, Raka bertemu dengan seorang ulama tua yang membimbingnya bertobat. Ulama itu mengatakan bahwa perjanjian dengan jin adalah syirik besar dalam Islam, dan hanya Allah yang mampu memberi rezeki. Raka pun mulai memutuskan semua praktik pesugihan dan membakar semua benda keramat. Namun, jin pesugihan tak tinggal diam. Setiap malam, makhluk itu datang menagih hutangnya, menjerit, mengganggu, bahkan memunculkan sosok Dira dengan wajah penuh darah. Raka memperkuat diri dengan zikir, ruqyah, dan taubat nasuha. Ia tak pernah berhenti beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, menangis dalam sujudnya setiap malam. Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya pada malam Lailatul Qadr, Raka bermimpi didatangi anaknya yang tersenyum dan berkata, "Ayah, doamu sampai. Aku telah dibebaskan dari cengkraman jin. Teruslah mendekat kepada Allah." Setelah kejadian itu, gangguan jin menghilang. Hidup Raka kembali sederhana, tapi hatinya tenang. Ia kini mengabdikan hidupnya untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya pesugihan dan pentingnya tawakal kepada Allah semata. Barang siapa yang mencari pertolongan kepada selain Allah, maka ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3.